Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan video kita tentang hasil pendampingan pelaksanaan modul ajar di madrasah. Kita akan mereview dalam kesempatan kali ini apa yang telah dilakukan oleh salah satu guru di MI Al-Huda Kecamatan Lenteng. Nah, pembahasan kali ini kita akan melakukan bagaimana seandainya kurikulum berbasis cinta itu mulai diterapkan di madrasah. Perlu digarisbawahi sebelumnya bahwa ketika video ini diambil bahwa kurikulum berbasis cinta di madrasah itu belum di launching, dan sampai sekarang itu buku panduannya masih dalam bentuk draft. Namun saya akan mencoba bagaimana jika seandainya kurikulum berbasis cinta ini benar-benar diimplementasikan di madrasah. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Di dalam buku panduan yang masih berupa draft itu, kurikulum berbasis cinta adalah sebuah kurikulum yang dirancang dengan menitik beratkan pada pengembangan karakter, pembelajaran berbasis pengalaman, serta perhatian mendalam terhadap aspek sosial dan emosional di dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis, toleran, dan selalu mengedepankan cinta sebagai prinsip dasar dalam kehidupan. Mari kita belajar dari contoh yang diberikan di draft pedoman ini. Yang pertama kita lihat di rencana pelaksanaan pembelajarannya. Itu dimunculkan materi insersi, ya. Dimunculkan kurikulum temanya apa, materi insersinya apa. Seperti di video sebelumnya ada tema dari kurikulum berbasis cinta. Yang pertama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada negara. 5 konsep cinta ini menjadi tema di dalam kurikulum berbasis cinta. Nah, di salah satu contoh RPP yang di dalam buku panduan itu materinya adalah IPAS. Di fase C, kelas 5 dan kelas 6 MI, materi pokoknya ekosistem. Maka dia menginsersi tema kurikulum berbasis cintanya adalah cinta kepada lingkungan, hubbul biya. Sedangkan materi yang diinsersikan adalah adab pada alam dan lingkungan. Kemudian yang kedua, larangan merusak lingkungan. Oke, kita lanjut. Dari mana itu didapatkan? Nah, ternyata di sini nih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah temanya, cinta kepada lingkungan. Kemudian ada materi. Ada materi-materinya. Materinya adalah adab pada lingkungan, ya. Adab pada alam dan lingkungan, kemudian larangan merusak lingkungan. Ini yang dimasukkan di dalam RPP kita. Oke, selanjutnya bagaimana untuk menilai apakah kegiatan pembelajaran kita sudah sesuai dengan indikator dari kurikulum berbasis cinta. Maka dilakukanlah yang namanya asesmen sikap. Kenapa? Karena materi ini adalah materi tentang bukan mata pelajaran yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi asesmennya pada asesmen sikap. Dilakukan observasi sikap peserta didik dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, penilaian terhadap komitmen peserta didik dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Oke Bapak Ibu, kita lanjut kepada video pertama. Saksikan video pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ervina dari MI Al-Huda Kecamatan Lenteng.
setelah kita amati di video pertama itu ada kegiatan berdoa. Namun apakah berdoa yang seperti ini yang diinginkan oleh kurikulum berbasis cinta? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya, tentu tidak. Harus ada penguatan ya, sebelum dan sesudah berdoa sehingga memungkinkan kita bisa menginsersi tema cinta kepada Allah, kemudian materinya adalah ibadah sebagai wujud cinta kepada Allah yang meliputi sholat, doa, zikir, dan membaca Al-Quran dengan khusyuk. Maka kita ambil salah satu ya ibadahnya, ya ibadah sebagai wujud cinta kepada Allah dalam bentuk doa. Maka ini perlu penguatan jika kita mau menginsersi materi doa sebagai bagian dari kurikulum berbasis cinta yang temanya adalah cinta kepada Allah. Seperti itu yang diinginkan Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke video yang kedua. Mari kita saksikan. Oke, di video yang kedua kita lihat itu Bu Ervina menggunakan alat peraga yang diambil dari biji-bijian untuk mengetahui unsur-unsur bunyi. Nah, dari video tadi kita bisa mengambil salah satu tema di dalam kurikulum berbasis cinta, yaitu cinta kepada lingkungan. Nah, materinya apa? Materinya kita bisa menggunakan adab pada alam dan lingkungan. Adab pada alam dan lingkungan. Tetapi perlu ditekankan oleh Bu Ervina sebagai guru pengajar ketika mengambil tema cinta kepada lingkungan dan menginsersi materi adab pada alam dan lingkungan, bahwa ketika mau menggunakan biji-bijian, maka harus disadarkan kepada peserta didik bagaimana bisa menanam tanaman, merawat tumbuhan sehingga tidak terjadi erosi, tidak terjadi banjir, kemudian limbah dari tanaman kemudian bisa diolah menjadi pupuk organik. Jadi ada penekanan, ada nilai-nilai yang ditanamkan sehingga bukan hanya sekedar memasukkan konten materi, tetapi benar-benar terjadi insersi, terjadi
penggabungan materi terhadap mata pelajaran pada tema atau topik yang sedang kita sampaikan. Oke, selanjutnya kita masuk pada video yang ketiga, yaitu meniru bunyi binatang. Saksikan. Oke, setelah kita amati, maka kita bisa Bapak Ibu sekalian ya memasukkan pembelajaran berbasis cinta, yaitu tetap dengan menggunakan tema cinta kepada lingkungan. Bagaimana materinya adalah adab pada alam dan lingkungan, karena binatang merupakan bagian dari alam dan lingkungan. Bagaimana memunculkan cinta dan kasih sayang kepada binatang, bagaimana merawat binatang dengan baik, memunculkan empati, rasa kasih sayang bahwa binatang itu juga memiliki hak untuk dicintai dan disayangi. Jangan memperlakukan binatang dengan sembrono, dengan keserakaan, dengan perlakuan kasar. Dan tentu kita harus bisa menjaga kelestarian binatang yang ada di alam kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka berbasis cinta menginginkan ada penanaman nilai dan moral yang benar-benar akhirnya bisa dimiliki oleh peserta didik di madrasah. Oke, selanjutnya kita masuk ke video berikutnya, video yang keempat, yaitu bunyi mobil ambulan. Ya, bunyi mobil ambulan. Oke, dari apa yang dilakukan oleh Bu Ervina bersama peserta didik, maka jika ingin menerapkan kurikulum berbasis cinta, Bu Ervina dan teman-teman di madrasah bisa mengambil tema cinta kepada sesama, kemudian materinya adalah adab kepada saudara, adab kepada orang yang lebih tua, adab kepada teman sebaya. Jadi benar-benar ada bunyi sirene, kita kaitkan, kita insersikan bagaimana seandainya kita menjadi pengendara, tiba-tiba ada mobil ambulan lewat yang membunyikan sirene. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memberikan jalan yang lebih luas? Kita memberikan kesempatan yang lebih bebas kepada mobil ambulan sehingga ia bisa melaju dengan sempurna, dan apa yang dibawa di dalam mobil ambulan bisa cepat sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, ini yang ingin ditanamkan. Jadi bukan hanya sekedar
memunculkan bunyi sirine dari mobil ambulan, tetapi ada nilai yang harus ditanamkan. Ada cinta kasih yang harus ditanamkan. Sehingga kita benar-benar bisa menerapkan kurikulum berbasis cinta di madrasah. Oke, selanjutnya kita tonton lagi video yang kelima, yaitu bernyanyi-nyanyi dan bertepuk-tepuk. Oke Bapak Ibu sekalian, dari apa yang telah dilakukan oleh Bu Ervina di madrasah di MI Al-Huda, sekali lagi saya sampaikan bahwa Bu Ervina merancang kegiatan pembelajaran ini sebelum ada kurikulum berbasis cinta. Ketika Bu Ervina menginginkan dia melakukan pembelajaran menyesuaikan, menerapkan, mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta, maka dia harus memilih tema dari 5 tema yang sudah disiapkan, yaitu cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada negara. Dari kelima tema itu masing-masing memiliki materi yang bisa diinsersikan. Sekali lagi, materi yang bisa diinsersikan, dan itu butuh penguatan sehingga muncul kesadaran, muncul perubahan sikap, muncul perubahan tingkah laku yang itu bisa diukur perubahannya dengan indikator penilaian, terutama pada penilaian sikap. Oke, seperti itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira menurut pandangan saya bagaimana ketika nanti kurikulum berbasis cinta benar-benar diimplementasikan di madrasah dan kita sudah siap menerapkan kurikulum berbasis cinta di madrasah kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah, hilaf, dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.